Tapi sebenarnya ya, pasti banyak yang ditanya kayak gini. Korea negara yang rasis. Ngapain startup bisnis di situ? Ngapain di Korea gitu Ya, ya? ngapain ke Korea? Ini untungnya aja ya, Sam. Untungnya aja bisa 20-an juta Sekali deal 20-an juta rupiah. Itu kerjaannya kayak sebulan kerja atau enggak, hitungan jam, Sam. itu hitungan jam. Iya, Jadi cuman kerja 1 jam pun bisa. bisa dapat 20 juta rupiah. Karena itu juga yang membuat saya sampai di titik ini, Sam. Karena networking. Iya, betul. Hari ini videonya benar-benar bermanfaat. Halo semuanya. Saya Bandung Opa Jongde. Hari ini ada kedatangan tamu Kak Tita Monica. Halo semuanya. 우리 Kak Tita Monica 씨 소개 좀 해주시겠어요? 네. Bisa memperkenalkan diri sebagai founder di Korea. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Tita Monica dan aku adalah CEO Edge Global Creative, startup yang ada di Korea dan sekarang udah 4 tahun tinggal di Korea. Jadi di Korea sudah banyak orang Indonesia yang sedang kuliah atau kerja. Tapi kayaknya saya jarang ketemu ya startup founder. Iya betul. Masih jarang. Karena banyak yang belum tahu juga sih. Luar biasa ya. Tapi sebenarnya ya, pasti banyak yang ditanya kayak gini. Korea negara yang rasis. Ngapain startup bisnis di situ? Ngapain di Korea gitu ya? Ngapain ke Korea? Sebenarnya bagaimana sebagai perempuan yang berhijab di luar negeri Korea? Oke, pertama mungkin bahas rasisnya dulu ya, Sam. Kalau masalah rasis sebenarnya di mana-mana pasti ada. Di Indonesia pun ada, gitu. Jadi itu sebenarnya itu gain, like personal. Itu tergantung orangnya, kayak gitu. Jadi bukan berarti di Korea banyak yang rasis gitu. Enggak juga, di mana-mana pasti ada gitu. Ya dimanapun pasti ada orang yang baik dan orang yang tidak baik kayak gitu. Jadi di mana-manapun ada gitu, nggak cuma di Korea. Gitu. Tapi sebenarnya orang yang sangat membantu juga banyak sekali di Korea gitu. Jadi kalau saya fokusnya bukan ke masalah rasisnya sih, Sam, gitu. Karena di Korea banyak sekali kesempatan gitu ya, baik untuk study, untuk bekerja maupun untuk berbisnis gitu. Kenapa saya memilih Korea padahal mungkin ada stigma negatif tentang Korea? Karena market Indonesia yang sangat besar, Sam. Banyak sekali orang yang suka K-pop, K-drama, K-beauty, dan juga tentang mungkin education gitu. Jadi banyak sekali orang yang pengen datang ke Korea. Entah untuk 4 tujuan tadi, dan itu adalah target market saya yang sangat besar gitu kan. Karena banyak sekali orang Indonesia yang tertarik dengan Korea, entah itu untuk berlibur dan segala macamnya. Gitu. Jadi itu saya melihat itu sebagai market yang besar, jadi saya berbisnis tentang itu gitu. Itu benar-benar mindsetnya kayak founder ya. Jadi tentunya bisa ada kesulitan. Hidup di luar negeri ya pasti ada kesulitannya. Pasti. Tapi hebat ya, karena ada market. Jadinya ya saya fokus saya saja. Iya, betul. Gitu. Dan itu benar juga ya. Negara Indonesia marketnya besar. Dan Korea mempunyai banyak item sesuatu yang menarik. Betul. Tapi jarang ada middleman-nya, orang di tengah yang connecting di antara dua ini. Iya, betul. Wah, nah, hebat. makanya saya posisinya connecting. Korea Indonesia. Maka kemarin saya kaget ya. Saya lihat Instastory-nya Kak Tita diundang sebagai guest speaker. APEC. Iya. Apakah bisa jelas? Kok saya lihat hebat sekali ya. Terima kasih. Iya, waktu itu dapat email, dapat undangan untuk jadi pembicara di APEC gitu. Dan waktu itu saya menceritakan tentang startup saya dan juga gimana challenge-nya dan juga opportunity-nya tuh kayak gimana kayak gitu. Begitu. Jadi mengundang Kak sebagai guest speaker. Tapi OPEC itu apa? Jadi APEC itu adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi di event itu saya menjelaskan tentang bagaimana saya sebagai orang Indonesia membangun startup di Korea, kemudian challenge-nya dan juga opportunity yang ada itu apa aja.
gitu Sam. Dan itu memang APEC ini kan memang besar ya, karena 31 Juli kalau nggak salah itu presiden kita juga datang ke Korea untuk APEC itu sendiri. Hebat ya, hebat. Oke, baik. Kalau begitu, tapi kita harus bahas ini. Minggu lalu saya lihat Instastory Kak Tita, tapi masih ada aja ya orang seperti itu. Iya, jadi ceritanya sebenarnya itu mungkin orang Korea yang random aja sih Sam. Jadi ceritanya kan saya ada video yang pakai hanbok dan pakai hijab gitu ya. Terus orang Korea ini komentar kayak hanbok and hijab no 안 돼요. Komen seperti itu. Cuman itu pertama kalinya juga sih Sam. Sebelumnya saya 4 tahun di Korea belum pernah dapat komen seperti itu. Mungkin random aja, dan sebenarnya teman saya ada yang ngechat kalau orang ini juga komentar di postingan teman saya dengan komentar yang sama. Jadi mungkin dia hanya orang random aja sih Sam. Jadi memang saya juga sebagai orang Korea jadi malu. Korea masih ada ya orang Korea yang sulit menerima kayak budaya dari luar negeri, agama. Pasti ada ya, tapi iya. Padahal kalau kita lihat ke Gyeongbokgung, semua kebanyakan yang pakai hanbok itu pakai hijab ya Sam. Karena kebanyakan datang dari Indonesia ataupun Malaysia. Itu kesulitan saya juga ya. Hari ini saya senang karena sebagai entrepreneur juga, saya juga urus startup di Korea dan dapat dukungan dari pemerintah Korea. Keren sekali Sam. Ya, jadi pengen menceritakan banyak hal, tapi sebelumnya ya masih banyak murid saya. Kan murid saya belajar bahasa Korea. Saya membantu mereka kuliah, dapat beasiswa. Saya membantu mereka menetap di Korea. Saya pengennya seperti itu. Dan salah satu harapan saya itu mereka menjadi kayak entrepreneur, kayak Kak Tita, berani mau coba ini itu. Soalnya di antara Korea dan Indonesia banyak opportunity. Iya, betul. Tapi masih ada yang khawatir. Sam, saya tapi masih khawatir Korea tidak aman bagi saya. Contohnya rasis atau tidak suka sama Islam. Makanya saya, daripada saya jelasin, saya pengen dengar juga ya dari Kak. Tapi ternyata memang ada ya, kita harus mengakui juga di Korea masih ada yang kayak, saya bahkan tidak mau bilang sesama orang Korea. Sam. Ya. Orang Korea. Bukan orang Korea. Saya tidak anggap mereka itu bodoh. Kurang pendidikan, masih tertutup kepikiran. Masih close minded. Ada orang yang seperti itu memang. Gitu. Tapi poinnya kayak gini ya, di reality hidup realities di Korea bagaimana? Contohnya kayak jalan atau kuliah, bekerja, bisnis, ada kesulitan dari sistem atau orang-orang? Oke, mungkin saya mau bahas apanya dulu nih, hijabnya dulu atau bisnisnya? Hijab dulu, pasti masih mengawati hari itu. Sebenarnya secara umum sekarang udah banyak yang open minded ya. Cuma mungkin pas summer Sam. Pas summer kan panas. Panas. Jadi kalau misalnya kita pakai hijab dan panjang, mungkin orang bakal bertanya-tanya kayak, ini kan panas, kenapa kamu pakai itu, kayak gitu. Terus kebanyakan mungkin nanyanya, ini kan udah bukan di negara kamu, kayaknya nggak apa-apa dicopot, kayak gitu. Nah, kebanyakan bilangnya kayak gitu Sam, kayak gitu. Jadi kayak jadi sebenarnya karena mereka tuh nggak ngerti konsepnya Sam. Mereka kurang tahu tentang Islam itu sendiri, kayak gitu. Jadi pikirannya adalah ini tuh hanya dipakai di negara kamu. Jadi ketika kamu di luar nggak apa-apa dilepas aja, soalnya ini kan panas gitu. Kayak gitu paling sih Sam. Kayak gitu. Cuman itu paling biasanya ajuma sih Sam. Kalau yang udah Gen Z nggak kayak gitu. Paling ajuma gitu. Cuman banyak juga yang bisa 예뻐요 gitu juga banyak. gitu. 인형처럼 예뻐요. banyak. 인형처럼 예뻐요. 네네네. 집주인 항상 그렇게 말했어요. jadi landlord, ownernya rumah Kak Tita bilangnya selalu bilang seperti itu. Cantik kayak boneka gitu. Nenek. Tapi memang benar ya, Kak Tita cantik soalnya. Terima kasih, Sam. Nah, itu ya, intensi. Kenapa Azuma Korea ngomong seperti itu? Mungkin itu ya, itu apakah benaran ada intensi yang negatif atau karena salah tidak ngerti? Karena peduli sih, Sam. Peduli. Karena mereka bilang kayak, ini kan panas, dilepas aja. Jadi mungkin intensinya mereka adalah sekarang lagi panas, dilepas aja nggak apa-apa kan, sekarang kamu udah nggak di negara kamu. Sebenarnya intensinya ke arah situ sih Sam.
gitu. Lebih ke kalau summer kayak sekarang ini kan mulai panas banget nih, Sam. Nah itu sih paling. Begitu. Baik-baik. Berarti di real life sebenarnya tidak ada itu sesuatu yang bahaya Bahaya atau enggak sih, Sam? Itu cuma pas gitu, mungkin kayak beberapa orang, memang beberapa konten kreator ya, Sam, memang pengen viral. Jadi mereka contohnya ya, Sam, yang lucu adalah kita kan biasa naik bis ya, Sam. Naik bis kadang kita kalau yang bikin konten, oh nggak ada yang mau duduk di sebelah saya, bangkunya kosong, orang pada berdiri. Padahal sebenarnya saya sendiri sebagai foreigner, kadang meskipun ada tempat duduk saya tetap berdiri. Kenapa? Karena paling cuma 2 stop kadang, atau cuma 1 stop, 3 stop. Ngapain berdiri kayak gitu? Ngapain duduk kayak gitu, Sam? Kayak gitu. Dan saya melihatnya juga seperti itu. Orang Korea bukan berarti mereka nggak mau duduk di sebelah kamu, tapi mereka karena mau turun aja kayak gitu. Jadi kadang ada yang melebih-lebihkan juga sih, Sam. Mungkin konten kreator yang pengen viral itu banyak sekali sih, Sam, yang bikin konten-konten seperti itu. ngerti. Yang mereka juga sebenarnya tidak ada intensi bisnis. Makanya mereka hanya nyari viral dengan membawa hal negatif tentang Korea. Itu juga ada yang seperti itu. Itu salah satu kekurangannya social media. Kadang kita harusnya membuat sesuatu yang bisa dapat view kan. Iya. Makanya kadang itu ya, kita mencari suatu poin yang bisa negatif, soalnya viral. Ya kalau kita ngomong sesuatu negatif bisa tambah viral lagi. Iya, benar. Tapi alasan saya ngomong tentang hal ini gini, kan murid saya banyak orang Indonesia punya mimpi kayak kerja di Korea. Sebenarnya tidak perlu ya sampai mencintai Korea. Yang penting di Korea masih ada banyak opportunity. Banyak sekali, Sam, banyak sekali. Mau itu sebagai student itu banyak banget, beasiswa itu banyak sekali, baik dari pemerintah, mau dari instansi atau dari universitas sendiri itu juga banyak kan, Sam. Terus kemudian kalau mau kerja itu juga banyak banget lowongan untuk foreigner, karena banyak sekali perusahaan yang memang dia menargetkan market di negara tertentu, kayak misalnya Dongnam Asia, Southeast Asia, kemudian Indonesia itu sendiri, itu banyak sekali, Sam. Makanya banyak sekali karyawan Indonesia yang di Korea yang bahkan mereka bahasa Koreanya aja mungkin gak bagus, tapi memang karena memang posisinya mereka untuk Indonesia market, jadi tetap bisa kerja di Korea kayak gitu. Itu juga ada sih. Benar ya. Maka saya pengennya ngasih tahu info seperti itu, karena justru agak sayangnya meskipun banyak opportunity, apalagi startup. Nanti kita bahas tentang itu ya. Pemerintah Korea membantu apa saja untuk entrepreneur dari luar negeri. Tapi sebelum itu banyak orang Indonesia meskipun ada mimpi atau sebenarnya tidak apa-apa ya, kerja di Korea dapat cuan itu enak. Tapi gara-gara khawatir hal-hal yang kecil yang sebenarnya di real life tidak sebegitu besar. Terus itu ya, kadang memang begitu. Saya ngasih tahu tentang informasi tentang itu, tapi masih ada yang khawatir ngapain kerja di Korea, sulit apa kerja di Korea, bla bla bla. Ngerti. Tapi dunia ini sekarang ya hidup dimanapun sulit. Tapi di Korea pastinya salarinya lebih besar. Itu. Dan berkali-kali lipat daripada di Indonesia, dan bahkan hanya untuk alba pun ya, Sam, misalnya kita bandingkan sehari alba di Korea bisa dapat 150.000 won. Nah, rupiah mungkin sekitar 1,7 juta atau 1,8 juta. Sedangkan di Indonesia gajinya misalnya UMR kita bilang Jogja gitu misalnya mungkin sekitar 2 juta aja. Jadi berkata di Indonesia sehari kerja di Indonesia 1 bulan kerja, di Korea 1 hari kerja dapat segitu. Kayak gitu. Bahkan pernah kayak misalnya saya misalnya jadi penerjemah gitu ya, Sam. Jadi penerjemah dalam 1 hari gitu. Misalnya itu bisa dapat misalnya 4 juta rupiah. Sedangkan di Korea di Indonesia 4 juta rupiah mungkin harus kerja sebulan dulu ya, Sam. Kalau di Korea sehari bisa langsung dapat. Kayak gitu. Sehari langsung dapat 4 juta rupiah. Iya. Bisa kayak gitu, Sam, di Korea. Makanya sebenarnya banyak sekali kesempatan gitu, entah itu mau full time ataupun alba atau part time, itu cuannya lebih banyak gitu daripada di Indonesia. Ibarat kata kayak kita nggak perlu spend waktu sebulan untuk dapatkan uang sebanyak itu, kita cukup sehari atau 2 hari udah bisa dapat segitu gitu, Sam.
Tapi pada awalnya, 어떻게 한국에 왔어요? Oke, jadi pertama kali datang ke Korea itu karena lolos beasiswa GKS. GKS. Ya, kayaknya GKS ini udah sangat populer ya di Indonesia ya. Banyak sekali yang pengen juga mendapatkan GKS ini. Jadi awalnya datang karena beasiswa GKS ini. Dapat beasiswa GKS, terus datang ke Korea, terus memulai sebagai konten kreator gitu. Terus sampai sekarang ini. Wah, berarti Kak Tita memang bisa dibilang sejauh ini dari awal dapat banyak cuannya dari pemerintah Korea Dari pemerintah Korea. maupun ya Betul, dari betul. bisnis sampai bisnis. Ya, dan Menjadi content creation juga lumayan, Sam. Hebat ya, saya respect karena gini, hidup dimanapun pasti ada kesulitan. Tapi semakin ada kesulitan, banyak orang tidak mengikuti jalan itu karena khawatir banyak Ya, hal. langsung menyerah padahal belum dicoba. Tapi Kak Tita berani mau coba itu GKS-nya. Sekarang ramai, terlalu ramai sampai Iya. sebenarnya sulit lolos itu. Tapi Kak Tita pada zaman itu coba dulu jalan ini menjadi konten creator. Iya, Sekarang betul. saya ketemu siswa Indonesia, mahasiswa Indonesia di Korea. Saya selalu bilang, ayo menjadi konten creator. Iya. Sekarang pemerintah perusahaan Korea sangat-sangat mau mencari orang yang bisa membuat konten. Iya, betul sekali, Sam. Karena di dunia era sekarang kan memang digital banget gitu. Gitu, dan itu membuka banget banyak kesempatan yang terbuka kalau misalnya kita jadi konten kreator. Gitu, Sam. Karena saya sendiri, tapi gini, nggak semua konten kreator yang ada di Korea itu bisa kerjasama dengan pemerintah ataupun organization. Karena mereka nggak ambil kesempatan itu. Jadi cuma sekedar konten-konten, udah kayak gitu, Sam. Nah, kalau saya banyak kerjasama dengan government maupun tourism organization. Jadi kayak contohnya saya ikut program dari Ministry of Foreign Affairs, Wekyopu. Di situ jadi diplomatic creator. Dan itu cuma satu yang dipilih dari Indonesia. Kak Tita menjadi satu orang, Iya. one and only dari Iya, Indonesia. Iya, betul. Nah, dan itu contohnya. Terus kemudian saya juga ikut dari Seoul Tourism Organization. Iya, dan itu saya dapat award di situ, Sam. Wow. Popular Content 2024. Hebat ya, Kak Tita benar-benar pintar. Jadi dari awal, dari bawah, memanfaatkan itu ya, kemampuan content creator, dan mendapatkan itu, skill, pengalaman, dan semakin tinggi lagi dapat kerja. Soalnya sekali kerja sama pemerintah Korea kayak gitu, nanti dikasih kesempatan lagi. Iya, betul, Sam. Jadi seperti membangun portofolio. Jadi portfolio. Iya, betul. Jadi kita nggak kalau bisa nih, kalau misalnya jadi konten kreator di Korea tuh bukan hanya sekedar ngonten aja tentang daily life atau tentang apapun itu, tapi juga ikut program yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun tourism organization ataupun lembaga-lembaga lain gitu. Karena dari situ kita bakalan dapat banyak koneksi, terus kemudian portofolio gitu. Karena itu juga yang membuat saya sampai di titik ini, Sam. Karena networking. Iya, betul. Wah, hari ini videonya benar bermanfaat ya. Kalian catat ya, sambil nonton ini catat. Karena jarang ada ya yang membahas tentang jalan kayak gini. Iya, betul, Sam. Soalnya di sosial media malah banyak orangnya bilangnya pada ngapain di Korea, sulit dapat kerja. Salah fokus ya, Sam. Orang Korea tidak ramah. Tapi ngerti ya, dimanapun dunia ini jungle, ada kesulitan. Iya. Betul. Di Indonesia pun ada kesulitan. Cuman kalau misalnya kita hanya fokus ke situ, kita akan tertutup matanya ke arah kesempatan-kesempatan yang ada. Sedangkan saya lebih fokus ke kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi contohnya di tahun 2024 tuh saya disibukkan benar-benar dengan acara dari government dan juga tourism organization. Jadi banyak kayak misalnya dapat award juga dari Gyeonggi Tourism Organization sebagai excellent creator 2024. Itu poin yang penting. Sekarang pemerintah Korea sangat-sangat mendukung Go Global. Yes, betul. Makanya tempat kayak gitu, institusi kayak gitu, setiap kali ketemu sama orang di luar negeri, pasti butuh seseorang yang bisa membantu. Contohnya dari Indonesia, butuh network. Contohnya Kak Tita, sekali saja dapat network yang bagus sama KTO, contohnya STO. Iya, betul, sama KTO juga. Ya, Seoul Tour Organization. Nanti setiap kali orang itu membutuhkan konten kreator dari Indonesia,
ingat Kak Tita sampai sekarang mau bekerja sama sebagai ya semacam founder, Iya, betul, betul, entrepreneur. betul. Hebat ya, beneran hebat. Mm-mm. Soalnya salah satu hal yang saya masih khawatir itu Mhm. banyak murid Indonesia di Korea dapat GKS. Mhm. Enak, setiap bulan dikasih uang. Yes, that's it, Sam. Jadi kebanyakan itu cuma kuliah pulang, Sam. Masalahnya itu. Itu kan, Sam. Jadi banyak yang udah dapet beasiswa terus kayak oke, aman. Udah terus jadinya cuma kuliah, terus setelah itu pulang, kuliah pulang. Apa yang didapat kayak gitu, Sam? Karena sebenarnya dari situ itulah yang bikin saya dulu waktu sebelum berangkat ke Korea, saya nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi di situ saya ikut kegiatan ini itu karena itu sangat membantu di networking dan juga portofolio. Entah itu tujuannya mau bekerja di Korea ataupun mau jadi startup founder di Korea, itu akan sangat membantu. Gitu. Jadi kalau bisa nih, entah itu kuliah, entah itu dengan GKS atau tidak, ketika udah datang di Korea, manfaatkanlah waktu efektif mungkin gitu. Jadi kalau bisa sih nggak cuma kuliah aja. Walaupun sebenarnya ada cerita lucu, Sam. Ada saya itu kan karena saya kerja sama dengan banyak ini ya, termasuk dengan NID untuk promoting study in Korea. Bekerja sama dengan NID juga. Iya, Hebat iya, ya, Kak. jadi supporter untuk NID juga. Jadi untuk promoting study in Korea. Jadi selain memang saya promosi pribadi juga ada karena memang kerjasama dengan NID gitu. Dan tapi apakah bisa jelasin NID itu apa? Oke, jadi NID itu yang memberi beasiswa GKS. Benar. Hebat ya. Kalau kita Iya. sekarang networkingnya ada dari pemerintah, divisi edukasi ada, tour organization ada. Iya. Iya, betul. Nah, dari situ Sam, saya kan otomatis konten saya banyak yang menceritakan tentang benefit kuliah di Korea itu apa sih? Dimana yang saya highlight itu adalah selain kita bisa kuliah di Korea, kita juga bisa banyak network dengan contohnya government, institution, dan lain-lain. Tapi ada satu mahasiswa, ya Sam, yang nge-stitch video saya dan membuat story seperti ini, Sam. Harusnya kalau kuliah di Korea itu jangan kayak gini, harusnya seperti saya, full kuliah, fokus kuliah 100%, seperti saya yang 100% waktunya untuk kuliah. Dia bilang seperti itu, Sam. Tapi saya tidak respon karena ada orang yang memang close minded mungkin ya. Jadi fokusnya hanya seperti itu. Tapi kalau saya tidak seperti itu. Sudah jauh-jauh ke Korea, masa cuma di kelas terus pulang, di kelas pulang ya, Sam. Udah jauh-jauh ke Korea, ambillah banyak opportunity itu. Kayak gitu, Sam. Itu benar ya. Saya juga sebagai founder di Korea, ada perusahaan Korea saya, dan kadang saya buka loker. Saya mendapatkan resume. Banyak siswa internasional kirim resume ke saya, bukan cuma Indo, dari Mongolia ada, Vietnam ada. Tapi masih ada kekurangan dari murid Indonesia di Korea. Mereka portfolionya beneran kosong. Iya, karena kuliah doang, Sam. Saya maka kaget, soalnya mungkin belum tahu di Korea. Jadi sejujurnya ya, mau dapat kerja di Korea gampang atau tidak, itu mungkin tidak bisa dibilang gampangnya kayak. Itu tergantung kita, portofolio kita itu sendiri. Kalau misalnya portofolio kita itu bagus, gampang dapat kerja. Iya, karena saya juga melihat CV resume, kalau ada portofolio yang luar biasa, pasti saya hubungi, saya interview. Tapi banyak murid masih kosong. Makanya saya juga sekarang bentar lagi vacation ya, summer vacation, saya kontak ke murid saya dan ngasih tahu, pada vacation kamu rencananya ngapain? Iya, betul. Karena banyak sekali kesempatan internship di perusahaan Korea, Sam. Iya. Dan banyak yang kayak vacation, ya udah vacation aja, atau pulang atau ngapain gitu. Padahal sebenarnya waktu vacation itu adalah puncaknya banyak sekali internship yang dibuka, Sam. Internship di perusahaan Korea itu banyak sekali kesempatannya untuk foreigner. Jadi sebenarnya kalau bisa sih dicoba gitu. Tentunya itu tidak gampang ya, cuman tinggal duduk saja dikasih, kamu ayo ikut. Bukan, kita yang setiap hari sampai jam 1 malam, 2 malam harus mencari, harus membuat resume, mengirim. Memang mindset ya. Betul. Makanya saya juga setiap
seringnya ngasih tahu tentang ini. Soalnya saya harap juga banyak orang Indonesia di Korea mendapatkan kesempatan. Bukan balik ke Indonesia tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, tapi Ya, gunakan opportunity yang ada. Misalnya kan banyak juga yang membangun bisnis di Indonesia juga kan ya, Sam, yang berhubungan dengan Korea Indonesia juga ada gitu. Cuman ada juga yang ya udah menyerah begitu saja ketika balik ke Indonesia. Karena saya juga masih dengar gitu ada yang pulang ke Indonesia masih sulit mencari pekerjaan dan lain-lain karena mungkin mereka nggak tahu goalsnya tuh mau ngapain kayak gitu. Jadi mungkin pertama memang harus tahu goals kita tuh apa. benar. Itu ya, di Korea katanya ada sekitar 2.500 murid yang mempunyai student visa di Korea. Iya. Dan saya harap ribuan murid ini semuanya sukses. Maksudnya kerja di perusahaan aktif. yang luar biasa atau membuat startup kayak kita dan membantu di antara Indonesia dan Korea. Kalau begitu pasti ya nanti masa depan Iya. anak-anak Indonesia luar biasa. Iya, betul. Jadi kayak senior di Korea membantu membawa murid dari Indonesia lagi. Semakin banyak, 5.000, 10.000. Nanti mereka bekerja apa pengalaman, cuan, uang, networking, balik ke Indonesia waktu itu saja. Nanti dapat semuanya balik ke Indo, buat bisnis di Indo. Harapnya begitu. Iya. Benar-benar. Saya jujur, saya juga sebagai guru, dulunya cuma ngajar bahasa Korea saja. Tapi sekarang pengennya itu ya. Iya, Mau betul. motivasi children buat lebih. Maka Kak, kita hari ini benar membantu ya. Share cerita seperti ini. Ya, Terima kasih juga saya udah mengundang jadi bisa sharing hari ini. Oke, tapi ternyata saya belum tanya startup. Oh ya. Bisnis Kak Tita itu apa di Korea? Apa gitu ya? Oke, jadi sebenarnya startup aku ini ada 4 pilar, Sam. Yang pertama adalah beauty. Ini influencer marketing dan juga klinik, beauty klinik di Korea. Jadi saya pernah dengar ya, klinik di Indonesia, di Gangnam, setiap gedung ada klinik atau rumah. Iya, banyak sekali klinik di Gangnam. Makanya mereka kesulitan untuk mendapatkan klien. Pada waktu itu mereka kontak ke Kak Tita untuk membantu promosi marketing ke pasar Indo. Iya. Jadi kerjasamanya seperti affiliate gitu, Sam. Jadi saya membawa pasien Indonesia ke Korea gitu karena sebenarnya ya Sam, kalau buat ini juga tips buat yang mau treatment di Korea ya Sam, kita tuh harus benar-benar konsultasi ke orang yang paham tentang klinik. Jadi jangan hanya kita cari di TikTok karena klinik-klinik itu banyak sekali yang kasih treatment gratis ke influencer ataupun konten kreator, baik itu yang nano yang cuma 1.000 follower itu mereka kasih treatment gratis Sam. Jadi videonya banyak sekali di TikTok. Jadi kalau misalnya kita search TikTok pasti keluar. Jadi kita berpikir bahwa klinik itu bagus. Padahal sebenarnya enggak Sam. Begitu. Iya, banyak sekali yang sebenarnya servisnya jelek. Banyak sekali yang servisnya jelek, cuman videonya banyak sekali di TikTok dan orang berpikir bahwa ini klinik bagus karena banyak videonya. Padahal sebenarnya enggak Sam. Gitu. Makanya di sini saya hadir untuk kalau mau treatment di klinik Korea bisa konsultasi dulu, maka saya akan arahkan ke klinik yang memang benar-benar bagus dan sesuai dengan budget gitu. Karena klinik kan juga ada yang VIP, ada yang middle, ada juga yang affordable gitu Sam. Jadi tergantung kebutuhan dari klien itu sendiri. Dia mau yang VIP atau yang biasa gitu. Ngerti. Jadi logikanya ya, klinik-klinik yang suka ngasih itu ya endorsement atau secara barter, yang penting kasih banyak itu video, gratis. review ya. Tapi masalahnya semua jasa itu dikasih gratis, maka biaya-biaya untuk ini nanti ditanggung oleh klien berikutnya yang benaran berbayar. Iya, betul. Dan kadang klinik seperti itu yang kayak pabrik, yang penting dapat sebanyak-banyak klien, masalahnya kualitas jasanya, servisnya jelek, itu banyak juga yang seperti itu. Jadi perlu hati-hati juga sebenarnya saya. Ngerti. Gitu. Jadi benar ya, klien orang Indonesia sekarang pesawat di antara Korea Indo juga bertambah. Iya betul. Banyak juga yang promo gitu ya Sam. P-Way sekarang katanya harganya cuma 2 juta minimumnya, 2-3 juta
sudah bisa pergi ke Korea? Sam, kemarin saya baru aja balik ke Indonesia, dan dari Indonesia ke Korea saya dapat harga 170 ribu won, Sam. Itu 2 juta aja. Iya, 170 ribu won aja, Sam. 2 juta tapi direct flight. Direct flight. Dapat makan juga udah, Sam. Ini benar-benar sekarang tuh semakin gampang akses untuk ke Korea. Kayak gitu. Hebat ya. Jadi daripada dapat klinik service di Indonesia, Iya, betul. Mending sekarang- langsung aja ke Korea gitu ya, Sam. mumpung ya wisata vacation, Sambil harganya- wisata, sambil jalan-jalan. ya, cuman tapi 2 jutanya one way atau bolak-balik? One way. One way. Hmm. Tapi hebat ya, bolak-balik berarti bisa sekitar 4 4 juta, 5 juta. Tapi itu murah sekali. Murah ya. sekali ya, benar, Sam. Ya. Dan setiap kali orang Indonesia, terutama ibu-ibu ya, saya lihat ibu saya banyak ibunya sudah menjadi awet muda dari Korea. Iya, pulang dari Korea langsung kencang ya Sam kulitnya. Jadi kebanyakan ibu, saya juga kadang ketemu sama ibu-ibu yang membawa murid di Indonesia. Jadi murid di Indonesia pengen kuliah di Korea, biasanya datang sama ibu, orang Iya. tua, dan coba melihat dulu lingkungannya. Iya ya, banyak. Dan pas itu orang tua datang ke saya dan tanya, Sam, ada klinik yang oke enggak? Jadi mumpung datang, mau dapat itu ya, Perawatan. perawatan. Tapi waktu itu pasti bingung ya, orang luar negeri. Mencari info, harga, dapat konsul. Iya. Apalagi itu, Penerjemah juga perlu. makan pun harus cari info. Apalagi itu kayak klinik. Iya betul, karena Di- apalagi disuntik-suntik gitu ya Sam. Jadi benar-benar memang harus hati-hati. Jadi pada waktu itu bisa kontak ke Iya Rakuten. betul, bisa. Jadi itu ada benaran perusahaan di Korea terdaftar. Terdaftar Sam. 주식회사. 주식회사. 네. Hebat ya, hebat. Soalnya ada juga ya, kayak agency. Iya, Atau yang Cuman ada Instagram cuma saja. ada Instagram saja. Banyak sekali Sam, bahkan yang mungkin nggak jelas apa namanya, bisnis registrationnya tuh nggak jelas. Terus langsung menjalankan banyak bisnis travel atau mungkin klinik juga itu banyak. Agensi yang tidak terdaftar. Tapi kalau saya memang sudah ada bisnis registrationnya. Jadi 사업자 등록번호nya ada, semuanya ada sertifikatnya gitu. Jadi terdaftar. Hebat ya. Jadi bukan cuman, saya founder, tapi ada PT-nya dari Indo saja. Bukan. Bukan. Punya Tapi di PT Korea, PT-nya di di Korea. Itu menarik ya, itu penting karena di Korea jika ada masalah apapun, contohnya di antara klinik atau perusahaan Korea, harusnya ada yang bisa tanggung jawab, tapi jika tidak mempunyai PT di situ, kalau gitu, mana ya bagaimana bisa Iya. tanggung jawab atas klien. Hebat ya, Kak. Wah, Kak, kita beberapa tahun ke depan kayaknya ada Rolls Royce apartemen di Korea. Amin ya Sam. Amin, Ya fighting. Sam. Amin ya. Tapi hebat ya, beneran ini kayak respect. Terima kasih. Sekarang berarti oke, yang pertamanya klinik, agency untuk Agency, klinik, Kemudian terus influencer marketing. Terus kemudian ada juga travel, education, dan juga MICE and event. MICE and event. Iya juga iya. Itu. Tapi sekarang yang paling fokus ada di influencer marketing dan juga klinik. Apakah bisa jelasin juga influencer marketing itu seperti apa? Oke, influencer marketing. Jadi sebenarnya saya ada page-nya Sam. H Global Creative. Di situ nanti kita upload campaign brand. Jadi saya sebenarnya B2B. Jadi kerjasama dengan brand skincare Korea untuk campaign brand. Jadi nanti influencer atau content creator bisa mendaftar untuk campaign tersebut. Gitu di H Global Creative, websitenya H Global Creative gitu. Jadi itu cuma untuk influencer Indonesia atau influencer global. Cuman kadang juga ada brand yang memang saya mau spesifik targetnya Indonesia. Itu juga ada. Klinik juga seperti itu. Maka kalau misalnya kayak gitu berarti infonya nanti saya akan tulis detail bahwa ini hanya untuk pendaftaran influencer Indonesia atau untuk influencer US dan kayak gitu. Ngerti. Jadi influencer zaman sekarang ya, apalagi influencer di Indonesia. Saya dengar influencer di Indonesia sulit dapat brand deal. Kalau di Korea gampang sekali, Sam. Oh begitu. Iya, jadi makanya banyak yang meragukan kayak masa sih dia followernya padahal belum 100.000 atau belum sejuta tapi kok bisa dapat brand deal. Bisa banget, Sam. Kalau di Korea itu skincare brand mereka itu ada yang namanya UGC, kemudian ada juga yang dia memang sengaja nyari nano influencer dan itu mereka mau bayar
gitu. Jadi meskipun followernya misalnya masih di bawah 10.000, itu masih mungkin banget untuk dapat cuan dari konten untuk beauty brand gitu. Nah makanya saya ambil celah di situ, makanya saya ambil influencer marketing. Sekarang kesulitan dari Indonesia ya. Indonesia sekarang ekonominya tidak baik. Iya, benar Dan sekali, Sam. jumlah influencer terlalu banyak. Lalu perusahaan Indonesia sekarang kesulitan ekonomi, maka sulit ngasih biaya tinggi. Dan Indonesia apalagi UMR-nya rendah, makanya brand tidak mau ngasih biaya tinggi. Makanya kadang influencer yang jadi dapat brand deal pun cuma dibayar Rp50.000, Rp100.000. Tapi kalau di Korea bisa, misalnya satu konten bisa 350.000 won. Itu satu konten aja ya lo, Sam? Satu konten bisa Rp4 juta, Rp5 juta. Iya, satu konten. Jadi itu tergantung follower juga sih, Sam. Cuman maksudnya untuk saya sendiri itu bisa sekitar 350.000 won atau 400.000 won dalam satu konten aja. Jadi Korea sekarang opportunity besarnya gini ya. Korea sekarang ekonomi beauty company-nya baik. Karena Korea hebatnya sekarang penjualan kosmetik skincare di luar negeri, Amerika, Eropa luar biasa. Iya, betul. Makanya beauty company Korea mempunyai budget. Yes, betul. Terus di Korea itu UMR-nya tinggi. Makanya satu video pembuatan jasa resource, orang Korea kalau ditawarkan cuman contohnya ya Rp1 juta, pasti mau marah. Kok satu hari kerja di minimarket pun mau 1,5 juta rupiah. Iya, betul. Makanya itu ya, beauty company Korea pasti ketika menawarkan itu kerjasama satu video di atas 3 juta, 4 juta rupiah. Iya, betul, Sam. Padahal itu kan kalau kita syuting kan paling 30 menit gitu ya, Sam. Kita cuma ya udah pakai skincare-nya tuh selesai gitu. Jadi itu lumayan banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi content creator nih, bisa juga beauty creator gitu. Itu kesempatan untuk dapat brand deal-nya lebih besar kalau jadi beauty creator. Hebat ya. Jadi banyak orang Indonesia, anak Indonesia kreatif, pintar, rajin, tapi sulit mendapatkan itu kerja. Tapi waktu itu kalau lewat Katita, karena Katita punya network, ya betul. Nanti bisa membantu dapat kerjaan kayak gini juga dari perusahaan Korea. Iya. Hebat. Jadi itu bisnisnya saya respectnya gini, bukan cuma bisnis yang mengambil untung sebanyak-banyak sendiri sambil membantu orang lain dapat kerja atau dapat klinik service yang bagus. Nanti kita dapat value dari situ. Khususnya yang influencer marketing sih, Sam, itu benar-benar kan membantu konten kreator lain untuk dapat brand deal. Jadi saya kerjasama dengan brand, terus brand mau influencer atau mau konten kreator lain. Di situ saya hadir gitu. Jadi saya menghubungkan brand dengan konten kreator. Gitu. Jadi konten kreatornya bisa dapat cuan dari situ. Jadi apakah bisa spill angka ya dari klinik atau influencer marketing? Oke, dari K-beauty ya, Sam, baik itu klinik atau influencer marketing, contohnya sekali deal bisa dapat ini untungnya aja ya, Sam, untungnya aja bisa 20-an juta. Sekali deal 20-an juta rupiah. Itu kerjaannya kayak sebulan kerja atau? Enggak, hitungan jam, Sam. Itu hitungan jam? Iya. Jadi cuman kerja 1 jam pun bisa dapat 20 juta rupiah. Itu untungnya dari bisnis, Sam. Jadi kita bukan dapat salary sebulan kerja sebulan terus baru dapat gitu, tapi kita hitungannya dari deal. Ngerti. Gitu. Itu saya juga pernah dengar ya. Jadi apabila Katita membantu deal yang besar, contohnya klien VIP klien yang mau mendapatkan klinik service yang luar biasa, bayar ratusan juta. Jadi nanti kliniknya ngasih ke Katita sebagai semacam biaya marketingnya. Iya, jadi ada marketing di juga kayak gitu. Jadi kita bisa dapat gitu. Jadi dalam hitungan jam bisa 20 jutaan. Tapi kalau misalnya influencer marketing itu bisa lebih besar lagi, Sam. Karena kan itu bekerja sama dengan brand skincare ya. Jadi sekali deal gitu, itu bisa ratusan juta. Sekali deal ratusan juta? Iya. Tapi benar ya, beauty company di Korea budgetnya luar biasa. Di Korea satu beauty influencer, Korea katanya satu deal, satu konten
mungkin di Indonesia itu sama. Iya, Ratusan juta rupiah gitu. Cuma masalahnya beauty company itu pasti sulit. Kalau mau mencari influencer dari Indonesia iya. sendiri tidak bisa. Iya, makanya mereka butuh influencer marketing. Jadi itu ya, mendapatkan revenue, untung bersihnya puluhan juta sampai membantu klinik Korea. Iya, betul. Mendapatkan klien sampai membantu beauty company-nya dapat influencer. Influencer ya, betul. Dan dapat uangnya dari company itu. Company, iya betul. Jadi lebih ke B2B sih, Sam. Wah, itu alasan itu ya. Kak Tita selalu tadi bilangnya networking itu penting sekali. Iya betul, Sam. Karena kalau kita nggak ada network, susah, Sam. Gitu. Karena awalnya kan saya dari content creation dulu nih. Dari content creation, karena saya ikut kerja sama dengan banyak program, saya ketemu dengan brand, saya ketemu dengan influencer yang lain. Dari situ saya membangun koneksi itu. Gitu. Jadi berawal dari influencer-influencer yang saya kenal, terus merambah ke influencer yang lebih banyak lagi kayak gitu. Dan juga untuk brand yang saya kenal juga, abis itu oh ya ayo kita kerja sama, dan dari situ jadi bisa gitu dimulai kayak gitu. Begitupun juga dengan klinik, awalnya saya karena kolaborasi, Sam. Awalnya dulu 2024 2025 itu awalnya karena saya diundang untuk collab saja, untuk collab. Terus habis itu ngobrol-ngobrol lah dengan klinik. Oh bisa nih saya bawa pasien dari Indonesia gitu, karena saya dari Indonesia gitu. Dari situ, Sam. Karena banyak juga influencer yang udah kolaborasi selesai, tapi kalau saya membuka kesempatan lain, nah gitu kayak oh jangan hanya stop di kolaborasi, tapi bisa nggak sih kita kerjasama gitu, Sam. Wah, ini tips yang penting juga ya. Iya, jadi ketika ada kolaborasi jangan cuma ya udah selesai gitu, tapi kita cari opportunity ke depan, kita bisa buat apa sih kayak gitu, gitu, Sam. Itu benar juga ya, karena banyak content creator di Korea maupun Indonesia sama, kadang menganggapnya sekali kerja sudah selesai. Iya. Ya, saya sudah buat konten, sudahlah, tanggung jawab saya sudah selesai. Itu benar, itu mindsetnya freelancer. Iya. Tapi kalau mau naik level sekali lagi, itu ya harusnya hubungan yang baik itu membantu ya, saling membantu ya, dan di follow up lagi gitu. Jadi nggak cuma sekedar bikin konten selesai gitu, tapi kita harus menjaga networknya, komunikasinya dengan brand tersebut gitu. Jadi once kita pengen bikin bisnis, nanti bisa kerjasama gitu. Nah, itu penting, pasti dianggap berbeda. Soalnya banyak siswa internasional di Korea masih malu. Cuman ya kerjasama selesai ya sudahlah. Iya. Tapi jika ada yang masih follow up, kontak lagi, Kak, masih ada yang saya bisa membantu lagi. Iya betul. Nah, itu bisa tuh, Sam. Jadi intinya kita coba gitu, karena banyak yang belum coba udah takut duluan gitu. Padahal harusnya kita coba dulu aja gitu, karena kita nggak tahu seberapa jauh kita bisa melangkah sampai kita mencobanya gitu. Pasti ada komentar kayak gini ya, Kak, kita apa tidak ada loker di Korea? Banyak sekali, Sam, yang komen seperti itu, banyak sekali. Kak, aku mau jadi karyawan Kak buka loker nggak, Kak, info loker. Nah itu banyak sekali, Sam, gitu. Tapi sekarang bagaimana? Apakah punya tim atau pegawai di Korea? Ada tim, tapi mayoritas itu orang Indonesia timnya, karena memang fokusnya kan Indonesia Korea gitu ya, Sam, gitu. Dan kalau misalnya pengen jadi timnya aku nih gimana gitu ya, Sam, yang pastinya ya harus tahu dengan dunia influencer marketing dan juga beauty gitu, Sam. Jadi nggak seperti juga punya Sam gitu ya, pastinya harus berhubungan dengan education, tahu tentang education di Korea itu seperti apa gitu. Begitupun juga dengan saya gitu, karena saya fokusnya di influencer marketing dan juga beauty, berarti ya harus paham tentang marketing dan juga beauty gitu, Sam. Ngerti. Berarti masih ada loker? Masih gitu, saya lagi cari untuk influencer marketing juga, posisi untuk marketing juga kayak gitu. Itu di Korea atau di bebas, remote work. Oh ya, ini saya penasaran itu juga. Visa. Visa. Karena tadi saya lihat itu visanya D8 ya. Jadi saya sejauh ini tahunya, saya sebagai saya juga membantu murid Indonesia untuk kuliah di Korea. Saya tahunya D4
D2 iya, untuk student student visa, visa ya. atau D10 job seeker visa. Tapi D8 itu apa? D8 itu bahasa Koreanya Gyoktuja atau business investment. Oh. Jadi D8 ini memang khusus untuk CEO ibarat kata. Nah, jadi buat yang mau jadi CEO visanya nanti bakalan D8 gitu loh, Sam. Dan D8 ini ada macam-macam, Sam. Ada D8 1 sampai D8 4 gitu. Jadi kalau mau lebih gampang dapat visa D8-nya tinggal investasi sekitar 100 juta won. Itu sekitar 1,2 miliar kalau nggak salah, Sam. Itu bisa dapat visa D8. Ini mungkin informasi yang baru juga ya. Kemarin ada salah satu orang tua yang sambil kirim anak ke Korea, katanya mau hidup di Korea. Dan ditanya, kira-kira bisa dapat visa apa? Tapi bingungnya, visa student nggak bisa karena nggak mau kuliah. Iya. Visa kerja harusnya ada tempat kerja dan harusnya setiap hari masuk. Setiap hari masuk kerja ya. Tapi ternyata ada cara kayak gitu ya, Iya, bisa investasi 1,2 miliar rupiah. Bisa dapat visa. Karena itu ya, zaman sekarang global world, sama ya, Amerika atau Australia, negara Eropa, ada visa seperti itu, startup visa atau bisnis visa. Yaitu investasi uang sekian, dikasih kesempatan untuk hidup di negara itu. Iya, betul, Sam. Jadi bisa entah itu jadi CEO di perusahaan sendiri atau join company dengan company Korea, jadi kasih saham ke company Korea, itu juga bisa dapat visa D8. Atau dari startup. Gitu. Iya, kalau tidak punya 1,2 M bagaimana ya? Kalau nggak punya 1,2 M berarti lewat startup. Jadi membuat bisnis proposal dan membuktikan saya akan membuat bisnis kayak gini di Korea. Tolong percaya sama saya. Nanti kasih visa untuk hidup di Korea gitu. Iya, betul, Sam. Jadi pertamanya pastinya bisnis idea dulu. Bisnis idenya harus mantap, kemudian harus ada paten. Setelah itu baru mendaftarkan company-nya di Korea. Ya pastinya ada juga syarat finansial juga ada, cuma memang tidak sebanyak yang 1,2 miliar itu tadi. Tapi syarat finansialnya juga tetap ada. Setelah itu, setelah udah dapat company registration, setelah itu baru bisa mendaftar visa D8. D84 ya, Sam, untuk yang startup. Gitu. Kalau yang investasi tadi D81 ya, untuk yang 1,2 miliar. Jadi itu bisa jadi solusi juga kalau misalnya ada orang tua yang pengen datang atau orang yang pengen tinggal di Korea tapi mau freedom, mau bebas, dalam arti nggak mau terikat kerja dari jam 9 sampai jam 5. Nah, solusinya bisa jadi CEO, entah itu startup atau investasi kalau misalnya ada biayanya gitu. Bagaimana ya kita buka bisnis itu? Apakah ada rich family dari Indonesia? Iya, bisa rich family. Kalau misalnya mau gampang dapat visa tinggal di Korea, kita invest 1,2 miliar langsung dapat visa D8. Iya. Tentunya ada itu ya, paperwork kayak mau bisnis apa di Korea. Iya, betul. Cuman itu ya, sebelumnya banyak orang Indonesia yang kaya, contohnya itu ya Singapura, jadi membuat semacam second home di luar negeri. Sekarang pemerintah Korea juga mindsetnya terbuka ya. Sebelumnya hanya orang Korea saja didukung oleh pemerintah Korea. Tapi sekarang pemerintah Korea sudah sadar, soalnya jumlah penduduk juga lagi menurun. Iya, betul. Bisnis, jadi pasarnya gede, cuman potensialnya semakin kecil. Makanya sekarang bukan cuman kasih dukungan subsidi ke founder Korea, sekarang membantu kayak gini ya. Jika saya pergi ke kampus Korea, contohnya Hanyang University, di lantai pertamanya ada poster tentang startup visa. Kayak sekarang pemerintah Korea lagi betul. Push juga ya, siswa internasional. Kalian jangan cuman nyari kerja setelah lulus, yuk kalian buka bisnis di Korea. Iya, betul. Banyak sekali sekarang support dari pemerintah Korea juga banyak gitu ya untuk startup. Jadi nggak usah takut buat memulai kalau misalnya ada yang pengen startup tapi mungkin takut, mungkin nggak dapet biaya, nggak punya biaya atau apa. Banyak sekali dukungan dari pemerintah Korea saat ini. Tapi ada nggak kayak dukungan berbentuk cash atau subsidi? Ada, Sam. Ada banyak sekali. Jadi tapi itu harus ikut competition dulu. Jadi ikut competition, terus biasanya standarnya kalau competition dapat kayak misalnya sekitar 100 juta won atau minimal 20 juta won lah. Itu bisa dapat
dari kompetisi. Jadi ikut kompetisi bisnis idea, terus nanti dapat biaya segitu, Sam. Dapat dalam rupiah berapa? Dalam rupiah itu mulai dari sekitar 25 juta sampai dengan 1,2 miliar dari pemerintah Korea. Apakah Kak Tita juga pernah mendapatkan subsidi seperti itu? Iya, dapat subsidi juga, salah satunya waktu paten. Jadi pembuatan paten itu kan biayanya bisa sampai 25 jutaan ya, Sam. Kayak 25 juta won atau rupiah. Rupiah Kan 25 juta rupiah sekitar gitu. Nah, kebetulan saya untuk paten dapat subsidi dari pemerintah. Jadi untuk paten saya nggak bayar sama sekali. Wah. Jadi itu hebat ya. Soalnya kadang saya juga 2 minggu lalu saya pergi ke Singapura karena di situ ada exhibition, startup exhibition. Saya ketemu sama entrepreneur Indonesia juga, founder, dan kita ngobrol. Perbedaannya itu ya, di Korea sekarang banyak subsidi, program dukungan berbentuk cash, bayar ini itu dari Korea. Indonesia juga tentunya ada. Iya. Tapi Korea sekarang itu banyak sekali. Kayak tentunya ada kontes persyaratan. Tapi kalau mau mencari, mau daftar, sebenarnya bisa aja. Bisa. Tapi sejauh ini itu agak tertutup bagi orang Korea saja lokal. Tapi sekarang buat foreigner juga bisa. Saya berharap ribuan murid Indonesia atau bahkan pekerja di Korea. Soalnya setahu saya banyak ya, puluhan ribu orang Indonesia tinggal di Korea. Dan ada yang pintar, rajin kerja, punya bisnis main. Iya. Itu ya nyari opportunity resmi dari pemerintah Korea kayak sulit gitu kadang ya, Sam. Bisa. Wah, tapi hebat sebenarnya ya, banyak sekali opportunity. Katanya bentar lagi ada kontes itu juga. Iya, betul. Unicorn. Tapi Startup Unicorn itu ada juga, Sam. Itu pendaftarannya sampai 30 Juni kalau nggak salah. 30 Juni. Tapi kayaknya waktu upload video ini kayaknya sudah selesai pendaftarannya. Tapi saya lihat poster itu juga ya dari Korea. Itu namanya Global bla bla, jadinya bukan cuma untuk orang Korea, mau mengundang founder negara manapun bisa apply-nya. Yang mana, Sam? Itu kontes itu. Kontes, iya bisa. Tapi sekarang macam-macam sekali kontes startup di Korea ya, Sam. Maksudnya dulu mungkin hanya terbatas untuk orang Korea. Kalau sekarang untuk foreigner juga bisa gitu. Jadi banyak sekali. Saya punya banyak kenalan CEO foreigner ya, Sam, yang bahkan nggak bisa baca Hangul, Sam. Tapi bisa jadi CEO startup di Korea karena bisnis idenya bagus. Jadi langsung dapat visa D8 juga, Sam. Jadi bisa, Sam. Gitu. Jadi saya ada kenalan beberapa orang yang menurut sama sekali Hangul aja nggak bisa baca, Sam. Tapi bisa jadi CEO startup di Korea. Dapat 100 juta won, dapat 1,2 miliar. Karena bisnis ID-nya bagus. Itu ya, kalau saya lihat komunitas Indonesia di Korea, komunitas pekerja PMI sudah banyak. Informasi, tukaran informasi, sharing itu sudah banyak, aman. Tapi kayaknya belum ada ya itu komunitas yang sharing tentang bisnis ya, program kayak gini. Iya, kalau komunitas di Indonesia saya belum nemu sih, Sam, yang komunitas Indonesia yang bahas tentang bisnis gitu. Saya belum nemu. Cuman kalau yang global ada memang. Baik. Video hari ini sudah penuh dengan informasi. Sebelum selesai, apakah bisa sharing sebagai perempuan, sebagai Muslim, bisnis, startup di luar negeri? Pasti tidak gampang, ada kesulitan juga. Ada message bagi penonton sekarang, karena pasti ada penonton yang masih muda. Ada harapan pengen coba global kayak Kak Tita, tapi masih ada kekhawatiran. Oke, jadi sebenarnya jangan fokus ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misalnya rasisme atau mungkin takut tentang stigma negatif dan segala macam. Udah jangan fokus ke situ, kita fokus ke opportunity yang ada, karena opportunity-nya banyak banget gitu ya. Mau terserah, misalnya bisnisnya bukan mau di K-beauty, mau di travel gitu atau education, itu banyak sekali gitu. Jadi kita jangan fokus ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita fokus aja ke hal-hal yang memang ada opportunity-nya, kita ambil, kita eksekusi itu. Karena kadang ada yang bilang, aduh saya takut. Nah itu sebenarnya dia belum coba, Sam, udah takut duluan.
padahal kita belum jalani. Makanya coba jalani dulu aja. Dan habis itu kita bisa lihat seberapa jauh kita bisa melangkah, seberapa besar kita bisa berkembang kayak gitu. Jadi coba gitu. Karena kebanyakan tuh belum dicoba udah takut duluan, udah khawatir duluan. Jadi coba dulu. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Dengan banyaknya sekali itu kesempatan, kita coba gitu. Itu penting. Melihat hal positif, kita jalani saja, jalan kita. Ada target, contohnya mau dapat cuan, opportunity, lihat itu saja. Soalnya setiap orang pendapatnya berbeda. Contohnya ya, ada teman saya yang datang ke Korea, bilangnya begini. Korea tidak ada yang copet, tidak ada yang mencuri barang, tidak ada... Oh iya, aman sekali ya. Ya, catcalling. Jadinya kadang saya juga bingung. Ada orang Indonesia yang masih khawatir Korea rasis, tidak aman itu, tapi ada yang bilangnya Korea aman. Jadinya saya juga sebagai content creator dulunya suka bilangnya Korea aman, tapi kadang itu ya, jika kita melihat hal yang negatif saja, tidak bisa melihat kita tidak bisa melihat yang positif gitu. Jadi kita ketutup matanya untuk hal-hal yang positif, apalagi opportunity, wah itu udah ketutup semua. Makanya kita coba lihat positifnya, kita lihat opportunity-nya, terus kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Benar. Ya, jadi saya juga mengakui di Korea pasti ada banyak kekurangan, atau orang yang gila, ada orang yang jelek, bukan manusia kurang pendidikan, pasti ada. Saya juga tidak suka orang seperti itu. Jadi kita, penonton saya, subscriber saya, kita lihat hal yang positif. Lalu nanti kalau butuh bantuan, contohnya cleaning atau influencer, silahkan kontak ke Kak Tita. Boleh. Nanti Untuk travel juga bisa. Iya, Kak Tita, Instagramnya ada di sini. Ada di sini ya. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Tita hari Terima ini. kasih Sam. 감사합니다. 감사합니다 Sam. 안녕하세요. Bye bye. Bye.